Sidang pleno ke-8 Muktamar Muhammadiyah menetapkan Haidar Nasyir dan Abdul Mukti menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2022-2027. Memutuskan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022. Sejumlah hal disampaikan Haidar Nasyir dalam jumpa pers perdana sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. Pihaknya sudah membicarakan mengenai masa depan Muhammadiyah sebagaimana telah menjadi pembahasan dalam sidang. Ada 13 formatur yang mengemban amanah memimpin Muhammadiyah. Haidar Nasyir menyampaikan pimpinan pusat Muhammadiyah diberi amanat menjalankan program Muktamar Muhammadiyah yang arahnya pada proses transformasi dinamis di masa depan. Baik program umum maupun bidang yang arahnya untuk kemajuan Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan. Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi mengapresiasi kinerja Muhammadiyah sebagai salah satu jangkar utama dalam dakwah Islam dan membangun negara ini. Hal itu disampaikan TGB saat menghadiri pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo. Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selama 110 tahun Muhammadiyah telah membuktikan bahwa organisasi ini tidak hanya bekerja untuk umat Islam, tapi juga bekerja untuk seluruh bangsa. Pengalaman Muhammadiyah dalam membangun dakwah ini hendaknya juga ditularkan kepada organisasi kemasyarakatan lain dengan berbagi dan berkolaborasi serta bersinergi dalam kebaikan. Muhammadiyah bisa terus menjadi lokomotif perubahan dan kita di Indonesia sangat memerlukan gerakan-gerakan yang terus mendorong kepada perubahan yang lebih baik. Menurut TGB, gerakan perubahan sangat diperlukan Indonesia karena saat ini Indonesia sedang menjadi pusat perhatian dunia pasca kesuksesan G20 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk Anda yang mengikuti ajang Wira Usaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA-Usaha-Mandiri atau kunjungi wmm.id. Ya, masa depan program jalur sepeda di Jakarta jadi sorotan setelah sempat akan dibekukan. Meski akhirnya kembali dilanjutkan, namun anggarannya dipangkas lebih dari setengah anggaran awal. Dan informasi terkait jalur sepeda di Jakarta sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Reinhard Sirait pamit. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Pemirsa, polemik penghapusan anggaran jalur sepeda hingga sampai saat ini masih terus berlanjut. Akhirnya untuk penghapusan ini pun dibatalkan. Komisi B DPRD DKI Jakarta akhirnya memberikan anggaran sebesar 7,5 miliar untuk pengadaan untuk di jalur sepeda. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimanakah keadaan jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta. Masa depan jalur sepeda di DKI Jakarta menuai sorotan setelah alokasi anggaran 38 miliar rupiah di RAPBD 2023 sempat dihapus dan kini dimasukkan lagi dengan anggaran yang lebih sedikit, yakni hanya 7,3 miliar rupiah. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menegaskan anggaran jalur sepeda akan dikaji ulang untuk mengedepankan kualitas jalur sepeda. Ada kan, semua juga kita, kalau itu untuk kepentingan masyarakat nggak masalah. Termasuk jalur sepeda? Jalur sepeda tadi saya terima, teman-teman Bike to Work, saya minta dikaji, terus saya minta juga mereka memikirkan jalur sepeda mana lagi yang memang efektif dan berkualitas
untuk pengguna sepeda. Nanti diadakan FGD, itu mereka sudah oke. Evaluasinya Sejak jalur sepeda dibuat di Jakarta, terbukti jumlah pesepeda semakin meningkat, bahkan pada Agustus 2022 mencapai 4.000 pesepeda per hari. Namun masih banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan jalur sepeda dengan kendaraan bermotornya. Sebagian besar anggaran jalur sepeda dioptimalkan untuk memanfaatkan pembangunan jalur sepeda yang sudah ada. Salah satunya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan jalur sepeda yang sudah ada. Terbukti sejak ada jalur sepeda yang ada di DKI Jakarta ini semakin hari semakin bertambah penggunaan pesepeda. Bahkan per Agustus 2022 tercatat ada 4.000 pesepeda per harinya. Namun sayangnya masih banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan jalur sepeda ini untuk menggunakan kendaraan bermotor. Para pengguna jalur sepeda di ibu kota juga menyampaikan sejumlah keluhan, salah satunya terkait jalur sepeda yang digunakan oleh sepeda motor. Masyarakat berharap ada pengaturan dan perawatan dari pihak terkait. Itu memang pemeliharaan paling penting ya Mbak ya. Yang kedua adalah pemakaian. Nah, kita lihat beberapa jalur sepeda dipakai bukan peruntukannya buat untuk sepeda. Dan saya sebenarnya sangat prihatin untuk itu. Mungkin kita sama-sama mengingatkanlah ke semuanya. Nah, jadi lebih aman juga motor masuk ke di jalur sepeda, tapi kagak bareng ada sepeda ada motor enggak. Jadi waktu kosong aja. Saat ini sudah ada 103 jalur sepeda yang telah dibangun. Nantinya jalur sepeda ini ditingkat menjadi 301 km pada akhir tahun. Dengan fokus anggaran terhadap pemeliharaan dan juga pengoptimalisasiannya, diharapkan pembangunan jalur sepeda ini lebih dikaji ulang untuk memfokuskan kualitas, seperti melihat kondisi jalur sepeda yang lebih terawat, agar tidak berfokus terhadap penambahan ruas jalur sepeda baru saja. Dari Jakarta, Nasa Syafrina Rizky Solehudin, iNews melaporkan.